Mito patamilo milata katiki puletica, c'est pas la joie des mito calana moule macarena. Paoletus pabo patimele, c'est pas macagusta, mamie les belles, mais la moustache elle la pica mucho. It's going to be a little bit. I got a citation on a 900-mile final, and then the go-around that I just had. Okay, we'll continue holding. Two-way correction. Position to the north side of the airport. Two-way correction, no problem. Halo kalian para beban orang tua, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat saja. Kali ini saya akan membahas seputar misteri, teori, anggapan dan opini dari banyak orang, yaitu tentang misteri segitiga Bermuda. Banyak hal-hal yang menganyikan di luar sana yang belum terpecahkan, namun para ilmuwan terus mencari jawaban dari hal tersebut. Ilmuwan kelautan asal Britania Raya Inggris akhirnya menyimpulkan apa yang menjadi hilangnya banyak pesawat dan kapal yang melewati area segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda sendiri merupakan kawasan yang berbentuk segitiga yang terbentang dari Florida, Puerto Rico, dan Bermuda. Entah karena dilelep megalodon atau murni tenggelam karena fenomena alam, kejadian tersebut sudah menjadi momok menakutkan bagi banyak orang di belahan dunia manapun. Namun tidak akan menjadi momok menakutkan lagi ketika O-nya diganti E. Oh memek. The New York Times harian telah banyak mencatatkan kejadian hilangnya pesawat dan kapal di kawasan segitiga Bermuda tersebut. Di antaranya ada 50 kapal, 20 pesawat, 5 buah jukung dan lebih dari 1000 orang lenyap di kawasan segitiga Bermuda itu dalam 500 tahun terakhir. Kini para peneliti dari Universitas Southampton mengatakan daerah segitiga Bermuda mengalami 3 badai besar yang datang dari arah yang berbeda-beda secara bersamaan, sehingga menciptakan gelombang besar yang membuat kapal dan pesawat terhisap ke dalam laut oleh gelombang dahsyat setinggi lebih dari 30 meter. Anjing cok, aku yang berkunjung di parit surut aja lamas. Ahli kelautan mengatakan, untuk ombak normal sekitar 12 meter bisa mempunyai tenaga tekanan sebesar 8,5 PSI. Kapal-kapal dirancang untuk bisa menahan tekanan sebesar 21 PSI. Namun gelombang dahsyat di segitiga Bermuda itu dapat menghancurkan sebuah kapal dengan mudah karena mempunyai tekanan kurang lebih 140 PSI. Bahkan semua keluarga selamat dan kasir alfamart pun tidak akan sanggup untuk ini. Para ahli kelautan merancang simulasi sebuah ombak yang bisa dengan mudah menenggelamkan sebuah kapal dalam waktu yang singkat. Kepanikan pasti akan melanda semua awak kapal, bahkan orang yang lagi colek pun akan berhenti seketika. Beruntung untuk para beban orang tua dan pengangguran yang stay di rumah tiap hari, resiko yang ditanggung sangat rendah karena hanya diam di rumah saja. Dan sejauh riset yang telah dilakukan itulah penjelasan paling masuk akal mengenai peristiwa hilangnya banyak kapal dan pesawat di kawasan segitiga Bermuda. Sebelumnya banyak rumor dan teori konspirasi yang sampai ke penjuru dunia yang terkesan berlebihan. Bagaimanakah teori-teori itu? Simak videonya, check it out. Pertama, anomali magnetik. Anomali magnetik adalah medan magnet yang bisa berubah secara acak di suatu wilayah. Namun hal ini harusnya cukup normal bagi pelaut dan pilot pesawat karena radar di kapal maupun pesawat bisa beradaptasi dan tetap bisa menentukan arah utara yang sebenarnya. Seharusnya anomali magnetik dapat terjadi di belahan dunia manapun, tak terkecuali saat Anda berada di toilet yang berlapis emas. Anomali magnetik dapat berbeda ketika Anda berada di WC umum atau jamban sekitaran sungai setempat. Kesimpulannya, teori ini kurang valid. Teori kedua, alien. Kejadian-kejadian aneh atau misterius yang masih belum ada penjelasan valid sering dikait-kaitkan dengan alien. Bahkan jadu temannya Rohit sempat mengurung diri karena takut dibully. You know lah warga plus 62 gimana. Ketiga, pirates. Ini adalah teori yang paling tidak meyakinkan daripada teori-teori yang ada. Ada desas-desus rumor tentang kapal-kapal dan pesawat yang hilang karena dihadang oleh komplotan bajak laut atau pirates. Siapa lagi kalau bukan Kapten Jack Sparrow? Namun hal ini masih ambigu, di mana hal ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kalaupun benar, bagaimana mungkin pirates membajak pesawat terbang? Pesawat kan di langit. Kecuali Kapten Jack Sparrow meminjam kapal sang bakas Sancho Monkey D. Luffy yaitu kapal Going Merry. Bajak laut membajak pesawat terbang sangatlah tidak mungkin. Namun bajak laut bisa saja membajak kapal selam yang melewati daerah segitiga Bermuda. Tapi hal itu bukan dilakukan oleh bajak laut yang dipimpin Kapten Jack Sparrow, melainkan bajak laut yang dipimpin oleh Davy Jones atau Flying Dutchman Pirates. Keempat, gas metana.
Gas metana adalah gas yang berasal dari dalam bumi. Ketika dari dasar laut atau samudra, bumi melepaskan gas metana, maka gas tersebut akan naik ke permukaan dengan tekanan yang cukup besar. Teori ini mengatakan bahwa ketika ada kapal yang melewati area di mana bumi melepaskan gas metana, kemudian gas itu naik ke permukaan pas mengenai kapal, maka hal ini akan menyebabkan karamnya kapal tersebut. Namun tidak ada kasus kapal karam dikarenakan gas metana di kawasan lain. Jadi, teori ini bisa dikatakan tidak ada faedahnya. Mungkin karena gas metana kalah kuat dengan gelembung SpongeBob, hanya Patrick yang tahu. Dan itulah beberapa teori tentang fenomena yang terjadi di kawasan segitiga Bermuda yang menelan banyak korban selama ini. Terlepas dari itu, mari kita gunakan otak kita sedikit bahwa masih banyak jalan lain untuk menuju tempat tujuan kita tanpa melewati kawasan segitiga Bermuda. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau dalam video ini ada gambar atau perkataan saya yang kurang berkenan. Oleh karena itu di pojok kanan bawah saya cantumkan RBO, yaitu Remaja Bimbingan Orang Tua. Hayo, siapa yang sebelumnya masih nggak tahu apa itu RBO? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel ini cepat monetisasi supaya saya bisa beli PC dan tidak lagi ngedit konten menggunakan KineMaster. Tanganku penat cok megang HP mulu. Salam beban orang tua.